مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ramadan, mahasiswa IAIN Salatiga, ingin menyampaikan tentang pidato sebagai keterampilan retorika. Langsung saja ke materi. Dalam kehidupan sehari-hari, sebagian besar waktu dihabiskan untuk kegiatan komunikasi, terutama bicara. Pada saat tertentu ternyata diperlukan kemampuan khusus pidato atau berbicara di depan orang banyak. Oleh karena itu, kemampuan berbicara harus seolah dan dipelajari sehingga pesan yang ingin disampaikan dalam pidato dapat diterima dengan jelas oleh pendengar. Pada saat berpidato, sudah dapat dipastikan bahwa akan terjadi hubungan antara yang berpidato dengan yang diberi pidato. Oleh sebab itu, maka berpidato atau pembicara hendaknya mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya agar tercapai apa yang diharapkan. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Maka dari itu, sebelum berpidato, kita perlu mengetahui proses dan tahapan berpidato agar pidato yang kita sampaikan berjalan dengan baik dan lancar. Yang pertama, tahapan persiapan pidato. Setiap pidato memerlukan persiapan. Dalam persiapan dapat meliputi pemilihan topik, penentuan tujuan yang jelas dan menggambarkan topik pokok pembahasan. Memilih topik dan tujuan. Sebelum melakukan pidato, kita harus tahu apa yang harus kita sampaikan dan apa yang diharapkan dari orang-orang yang mendengar pidato kita. Ada beberapa sumber yang dapat dijadikan topik pidato, misalnya pengalaman pribadi, hobi, dan keterampilan, pengalaman pekerjaan, pendapat pribadi, peristiwa yang sedang hangat dibicarakan, dan lain sebagainya. Kriteria topik yang baik meliputi beberapa hal, yaitu topik harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan kita. Topik yang baik adalah topik yang memberikan kemungkinan juru pidato lebih tahu daripada orang-orang yang diberi pidato. Topik harus menarik minat kita. Topik yang paling baik adalah topik yang kita minati sehingga pidato akan lebih lancar. Topik harus menarik minat pendengar atau khalayak. Topik yang dibicarakan adalah sesuatu yang diminati khalayak sehingga khalayak akan lebih tertarik mendengarkan pidato. Selanjutnya, topik harus jelas ruang lingkup dan pembatasannya. Topik tidak perlu terlalu luas untuk menghindari pembahasan yang terlalu banyak yang bisa mengakibatkan ulasan yang tidak jelas. Topik harus sesuai dengan waktu dan situasi. Selanjutnya, topik harus dapat ditunjang dengan bahasa lain. Artinya, kalau kita perlu buku-buku yang dapat memberi masukan tentang topik yang dibahas tersedia sehingga tidak akan kehabisan bahan pidato. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyusun pidato? Yang pertama, kita bisa memilih kata-kata. Setiap orang yang berpidato harus pandai memilih kata-kata. Kata-kata dapat berfungsi untuk mengungkapkan, memperhalus, dan memperjelas sesuatu. Ada beberapa ketentuan dalam memilih kata tersebut. Yang pertama, kata-kata harus jelas. Artinya, dalam memilih kata tidak perlu berbelit-belit dan harus dipilih kata-kata yang sederhana. Selanjutnya, kata-kata harus tepat. Artinya, kata-kata yang digunakan harus sesuai dengan kepribadian, jenis pesan, keadaan khalayak, dan situasi komunikasi. Kata-kata dalam pertemuan formal atau resmi biasanya lebih baku daripada pertemuan tidak resmi. Selain itu juga, hindari kata-kata yang tidak sopan atau vulgar, karena dapat mempengaruhi khalayak untuk mengganggu atau menganggap juru pidato sebagai orang yang tidak memiliki sifat jelek.
dan akhirnya pendengar menolak isi pesan atau pidato yang disampaikan. Kata-kata harus menarik, artinya kata-kata harus menimbulkan kesan yang kuat, hidup, dan menarik perhatian bagi orang-orang yang mendengar. Misalnya, istilah saudara lebih baik daripada manusia. Selanjutnya, tahap-tahap menyampaikan pidato. Sikap dan kepribadian dalam berpidato. Sikap dan kepribadian sangat penting dalam berpidato. Sikap dan kepribadian dapat mempengaruhi serta menarik perhatian pendengar untuk mengikuti jalannya pidato. Yang pertama, berpakaian yang rapi, bersih, dan terasa nyaman dipakai. Warna pakaian juga sangat berpengaruh, sehingga harus dipilih warna yang tidak mencolok. Pemilihan warna yang mencolok akan membuat perhatian pandangan lebih fokus pada penampilan pidato. Hal itu perlu diperhatikan hal-hal kecil seperti kaki, dasi, maupun aksesoris lainnya. Apabila melakukan pidato dalam posisi duduk, maka sebelum duduk pidato harus berdiri tegak tanpa gerak komunikasi. Kemudian kuasai dan pandanglah mendengar dari baris depan sampai belakang dengan penuh perhatian. Sebelum pendengar atau melayangkan dengan mengucapkan kata-kata, beri salam terlebih dahulu, kemudian duduk dengan posisi tegak. Posisi tersebut dilakukan dengan wajar dan tidak kaku. Selanjutnya, sering menggerakkan tangan dengan gerakan yang sama. Sekali lakukan gerakan yang istimewa untuk memberikan penekanan terhadap kata-kata yang dianggap penting. Perkataan harus sopan, tidak berkata jorok, dan hindari pengulangan. Cara menyampaikan pidato. Ketika seseorang berpidato, tanggapan yang diberikan khalayak dapat bermacam-macam. Kadang hanya khalayak di barisan depan saja yang mendengar pidato, sementara di barisan belakang mengantuk. Bahkan bergaul dengan pendengar lainnya. Dalam hal ini, berpidato perlu mengoreksi diri dan memahami siapa yang menjadi khalayak atau pendengar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang juru pidato, yaitu pertama, media atau alat untuk menyampaikan. Jika seorang berpidato, maka pendengar dapat menangkap dan memahami isi pidato melalui beberapa cara, yaitu pendengaran, penglihatan, ataupun dengan pelan-pelan. Oleh karena itu, seorang juru pidato sangat diharapkan mampu menyampaikan pidato yang bisa ditangkap pendengar melalui beberapa cara tersebut. Cara agar berpidato pendengar terasa enak, maka juru pidato jangan berbicara dengan nada yang sama atau monoton. Khalayak akan lebih tertarik, akan lebih senang mendengarkan dengan baik apabila juru pidato berbicara dengan pola bicara yang dinamikan, sehingga ada rasa senang dan asyik untuk mendengarkan pidato dari khalayak. Selain itu, pidato dan tidak berlebihan sehingga lebih enak didengar. Pesan pidato juga sampai melalui bahasa tubuh. Selanjutnya, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam berpidato adalah bahasa yang sesuai dengan keadaan pendengar. Masyarakat pedesaan, masyarakat kota, atau kelompok belajar. Hindari bahasa yang tidak dimengerti oleh khalayak. Apabila perlu dipergunakanlah bahasa daerah jika khalayak terdiri dari masyarakat pedesaan yang belum paham bahasa Indonesia. Apabila memakai istilah asing, pilih istilah yang sering didengar oleh khalayak dan jangan pilih istilah-istilah yang terlalu sulit. Selanjutnya, siasat membuka pidato. Yang dimaksud dengan siasat membuka pidato ialah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pembicara atau juru pidato untuk menciptakan kondisi sehingga perhatian, sikap, dan pendengar dapat diri atau siap untuk mengikuti masalah yang akan dibahas atau dibicarakan dalam pidato. Pembukaan pidato merupakan bagian yang sangat penting dan menentukan, karena permulaannya bagus akan menarik perhatian pendengar atau khalayak. Kegagalan dalam membuka pidato akan menghancurkan seluruh komposisi, dan prestasi pidato.
Tujuan utama pembukaan pidato adalah menarik perhatian, menjelaskan latar belakang pembicaraan dan